Nah, ntar itu saya jawab nanti, pertanyaan itu terakhir nanti, ya. Terakhir setelah saya udah pergi, maksudnya. Ya, Pak, soal VPN tadi kan sempat disinggung ya. Waktu itu kan Iya. VPN gratis ini ada VPN gratis yang memang udah diblokir lagi dari yang waktu itu udah sempat disampaikan. Nah, terus untuk isu lainnya nih Pak, mau tanya soal yang kemarin kan ada tambahan anggaran 10 miliar ya Pak ya. Kominfo untuk sosialisasi makan bergizi gratis. Nah, ini nanti eksekusi sosialisasinya seperti apa Pak? Apakah memang dari internal Kominfo sendiri atau dari pemerintah atau nanti akan menggandeng pihak ketiga mungkin seperti influencer atau mungkin media juga gitu Pak? Terima kasih. Yang pertama soal VPN. Jadi VPN yang terindikasi memfasilitasi judi online pasti kita almarhumkan. Kalau yang memfasilitasi judi online, karena semua VPN yang gratis ini sebagian besar judi online dan pornografi. Ya gitu kita kita almarhumkan. Yang kedua tadi soal anggaran yang tadi di DPR itu memang kita untuk mendukung sosialisasi. Soal bentuknya seperti apa, ini nanti makan siang gratis kan perlu penyadaran, pemahaman dari masyarakat mengenai guna dan fungsinya dari program makan bergizi itu, supaya juga ada kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat, kontrol dari masyarakat dan sebagainya. Itu nanti soal metodenya nanti kita lagi untuk rancang bagaimana bentuk sosialisasi yang tepat dan efektif untuk masyarakat, ya. Gitu. Yang lain? Baik, ada lagi? Nevia enggak? Antara, biasa kan kamu tukang nanya. Ya, nanya Pak. Kamu orang saya belum ngomong aja kamu udah nanya. Wah, hebat juga saya Pak. Didetailkan oleh Pak Pandu. Yang pasti kerawanan atau keamanan, ketahanan cyber kita ini kan juga jadi salah satu isu. Singapura baru kebakaran juga ya, data centernya. Gitu. Makanya saya tadi bercanda ya, jangan guyon, ntar dimuat juga nggak apa-apa sih. Ya. Saya bilang tempat data center yang paling aman itu di bawah rumah sakit ibu dan anak, supaya nggak jadi sasaran. Karena kadang-kadang kalau udah nggak bisa pakai online, jangan-jangan di offline aja rusaknya. Itu. Nah, Pak Pandu coba jelasin yang Indodax karena saya juga dapat bahan dari beliau. Ya Pak, yang Indodax nanti bakal dari pihak Indodax akan sampaikan secara penuh. Tapi katanya insya Allah per sejam yang lalu sudah di manage well, nanti akan ada pesan langsung dari mereka dari sisi jumlahnya yang kena, tapi katanya 100% sih dari sisi pemakai Indodax aman menurut dari sisi. Nah, tapi saya nggak akan mewakili lah. Kami sekarang ngikutin hour by hour, sudah lapor juga kepada Menkominfo, tapi mungkin pesan paling penting adalah cyber security itu sekarang sudah menjadi top of mind. Jadi kami juga di Kadin udah membuat sendiri steering committee buat cyber security, karena ini efeknya udah menyeluruh. Bukan aja hanya untuk permainan bisnis di kripto, tapi kesehari-harian. Jadi saya rasa banyak sekali yang sekarang sedang terjadi, makanya kita melakukan acara ngopi bareng ini salah satunya memang membicarakan isu cyber security. Jadi terima kasih pertanyaannya. Satu lagi Pak, kan ngomonginnya kan soal keamanan data, artinya ini juga tuh gimana Pak kelanjutannya? Itu kan regulasinya juga badannya sedang difinalisasi ya, dikit lagi kok ya. Karena kita tahu Oktober udah. Kamu saya udah bilang dikit lagi tuh udah berapa persen? 80% lah gitu. Karena ini kan menyangkut kerjasama dan juga kolaborasi dengan kementerian lembaga lain ya. Ya mudah-mudahan dalam waktu segera akan kita enggak mangkrak lah ya. Yuk. Ada gag yang lain? Baik, satu lagi Dari belakang. Bapak ya. Mohon silakan Mas disebutkan nama dan asal medianya. P2P lending ternyata digunakan untuk pinjol itu nominalnya berapa? Apakah ada kajian? Oke. Yang kedua izin Pak, spesifik tentang industri P2P lending mungkin Pak Pandu Nanti bisa Pandu, menjelaskan. tolong. Kalau dari statistik OJK itu per Juli itu ada penurunan laba Pak yang cukup signifikan 25,41%. Sementara tahun depan itu kan ada kebijakan pemotongan nilai manfaat. Industri ke depan ini seperti apa Pak? Di tengah tantangan kemudian ada judol juga. Nah, ini apakah masih menjanjikan secara industrinya? Terima kasih. Oke. Jadi begini, saya bilang bahwa judol dan pinjol itu adik kakak, satu bapak satu ibu, karena hasil
tracking kita itu pemiliknya antara judi online dan pinjol khususnya yang ilegal itu sama. Jadi kamu main judol, tahu kamu perlu duit dan kalah, dikejar, ditawarin, gitu. Jadi metodenya seperti itu. Nah itu memang pinjol-pinjol yang untuk memangsa para pemain judi online. OJK terakhir saya dengar sudah memberikan aturan bahwa satu orang cuma boleh tiga tempat pinjaman online. Untuk membatasi itu, karena kalau yang judi udah ngutang lagi ke sini, gali lubang tutup lubang, utang lagi gitu loh, nggak selesai, lingkaran setan. Karena itu ini momentum juga. Selain judi online adalah kita saat ini merupakan momentum untuk kita semua menata soal pinjaman online ini. Kita juga berharap mudah-mudahan pinjaman online jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif, khususnya kita gunakan kemajuan teknologi digital tadi untuk pinjaman online yang lebih produktif buat masyarakat. Tadi disampaikan oleh Pak Pandu, digital trust ini penting. Jangan sampai transformasi digital Indonesia dirusak, ruang digital kita dirusak oleh praktek-praktek yang justru malah mengganggu kepercayaan dari kemajuan digitalisasi Indonesia. Begitu. Mau ditambahin Pak Wali tadi? Hanya satu aja Pak, itu kita juga ada website ya, cek fintech.id, di mana semua pinjaman online yang udah register di Aftek dan di OJK, sebaiknya masyarakat memakai di sana, karena sebagian besar yang tadi disebut Pak Menteri itu banyakan yang ilegal. Jadi itu mungkin satu. Terakhir memang keinginan dari OJK tuh lebih menertibkan lagi Pak, makanya banyak dikasih pencadangan dari sisi ekuitas yang nantinya seharusnya memperkecil number of P2P yang bagus, kurang lebih begitu. Gitu. Sekarang kalau nggak salah OJK ada 98 ya? Iya Pak. 98 pinjaman online yang terregister OJK. Itu mesti PPATK dan OJK yang pegang angka. Saya nggak megang angka karena saya nggak bawa kalkulator. Ya, nanti kalau saya bawa kalkulator saya kasih angkanya. Ya. Ada yang lagi? Udah cukup? Nah yang tak tunggu pertanyaan satu lagi baru saya jawab yang tadi. Baik, silakan teman-teman. Ingin tanya bagaimana evaluasi pemerintah dalam perlindungan data di Kementerian Kominfo jelang berakhirnya pemerintahan? Perlindungan data pribadi. Iya, perlindungan data pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua itu data pribadi apakah sudah benar-benar terlindungi gitu Pak? Terus juga mengenai apa aja upaya Kominfo selama pemerintahan berjalan selama ini gitu Pak? Ya. Jadi gini, perlindungan data pribadi kan sudah ada undang-undangnya yang akan berlaku Oktober ini. Undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan setup termasuk persiapan tentang lembaga badan perlindungan data pribadi yang sedang kita kaji untuk kita sodorkan ke Pak Presiden mana yang mau dipilih gitu. Karena ini lembaga perlindungan data pribadi kan multi stakeholder nih, gitu, melibatkan perbankan, melibatkan institusi keuangan dan juga institusi lain, sehingga kita perlu solid dalam merumuskan perlindungan data pribadi. Tetapi dalam forum ini saya ingin menitip pesan kepada masyarakat bahwa perlindungan data pribadi yang paling utama adalah kita sendiri juga disiplin. Masyarakat harus disiplin dalam menjaga datanya. Jangan bahasa Jawanya jangan diewer-ewer, iya kan? Data kita dibuka-buka itu dipakai. Nah, judi online salah satunya itu, datanya dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu, gitu loh. Jadi kunci dari perlindungan data pribadi yang pertama adalah kita sendiri disiplin menjaga datanya. Ini bukan kepada masyarakat. Sama seperti rumah, polisi jaga. Cuman kalau kamu nggak kunci rumah ya jangan harap nggak ada maling masuk di rumah kamu kan, seperti itu. Jadi kita sama-sama menjaga data pribadi kita, seperti itu Mas. Pokoknya regulasinya udah menurut lembaganya, fungsinya, dan kita terus sama-sama mengembangkan ini karena ini suatu isu baru kan, soal data pribadi ini dibanding belum ada di tahun-tahun sebelumnya, dan ini tantangan baru kita. Tetapi yang pasti kita semua ingatkan, sekali lagi saya ingatkan, kita sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga data pribadi kita masing-masing. Supaya jangan naruh password sembarangan kayak di
daerah-daerah password ditaruh di apa? Bukan di papan tulis, ya gimana mau password ditempelin gitu, gimana nggak mau kerahasiaannya terjaga gitu.